Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Abi yang Abi harapkan sebagai penerus generasi Rabbani, semoga anak-anak Abi menjadi orang-orang yang kelak menjadi pejuang-pejuang Islam. Anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan malam ini kisah sahabat Nabi yang semoga kita nanti dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pelajaran dari kisah yang akan kita bacakan. Sebelumnya murojaah dulu sedikit. Sahabat Nabi yang kita ceritakan pada malam kemarin siapa namanya? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Zaid, Masya Allah. Baik, sekarang kita akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Umair bin Sa'ad. Siapa namanya? Umair bin Sa'ad. Masya Allah, Umair bin Sa'ad. Sudah siap mau mendengarkan? Siap. Dengarkan ya. Anak kecil dari Ansar, Umair bin Sa'ad, sudah harus meneguk gelas yatim dan kemiskinan sejak kukunya baru tumbuh. Bapaknya berpulang ke hadirat Tuhannya tanpa meninggalkan harta atau penjamin baginya. Namun, tidak berlangsung lama dari itu, ibunya menikah dengan seorang hartawan dari kabilah Aus. Tahu nggak kabilah Aus itu apa? Kabilah Aus itu adalah kabilah besar dari Azd yang tinggal di Madinah. Mereka berjanji kepada Rasulullah untuk melindungi mereka. Jadi di Madinah itu ada Aus dan Khadraj namanya. Baik, siapa namanya? Yang bernama Al-Julas bin Suwaid. Jadi Al-Julas bin Suwaid ini siapa? Bapak angkat dari Umair bin Sa'ad. Maka bapak tirinya ini mengasuh Umair dan menanggung kehidupannya. Umair mendapatkan kasih sayang, kebaikan, dan pengasuhan yang baik dari bapak barunya ini. Hal itu membuatnya melupakan dirinya bahwa dia adalah anak yang yatim. Maka Umair mencintai Al-Julas layaknya anak mencintai bapaknya. Sebagaimana Al-Julas juga menyukai Umair layaknya seorang bapak kepada anaknya. Umair tumbuh dan menjadi anak muda. Hal ini membuat Al-Julas semakin mencintainya dan mengaguminya karena Al-Julas meraba tanda-tanda kecerdasan dan keunggulan yang terlihat dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh Umair. Mengendus sifat-sifat amanah dan kejujuran yang tampak dalam setiap tindakan Umair. Anak muda ini, Umair bin Sa'ad, sudah masuk Islam dalam usia dini. Dalam usia belum genap 10 tahun. Masya Allah ya. Iman menemukan sebuah ruang kosong di dalam hati Umair yang bersih. Maka ia pun bersemayam di sana, yakni di hati Umair ya. Islam mendapatkan sebuah lahan subur di dalam jiwa Umair yang bening lagi jernih. Maka ia pun menancap kuat di sana. Sekalipun usianya tergolong kanak-kanak, namun Umair tidak pernah tertinggal dari salat berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya yang sangat bahagia manakala dia melihat anaknya pulang dan pergi ke masjid. Terkadang bersama suaminya dan terkadang dia sendirian. Kehidupan anak muda ini, Umair bin Sa'ad, berjalan demikian tenang dan tentram. Kebersihannya tidak terkeruhkan oleh sesuatu. Ketenangannya tidak terkotori oleh sesuatu.
sampai Allah Azza wa Jalla berkenan menguji anak muda yang baru tumbuh ini dengan ujian yang paling berat, paling kuat dan paling keras. Mencobanya dengan cobaan yang jarang dihadapi oleh anak muda seusianya. Di tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk berperang melawan orang-orang Romawi di Tabuk. Tabuk itu sebuah tempat di perbatasan Syam, ya, di mana di sana terjadi peperangan yang terkenal yang sangat dahsyat, ya, di antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berkemas-kemas dan bersiap-siap. Sebelum ini, jika Rasulullah SAW hendak melakukan peperangan, beliau tidak pernah berterus terang. Beliau menampakkan seolah-olah beliau menginginkan arah tertentu yang tidak beliau tuju. Kecuali di perang Tabuk ini, beliau menjelaskannya kepada kaum muslimin. Karena jarak perjalanan yang jauh dan beratnya kesulitan serta besarnya musuh yang dihadapi. Agar kaum muslimin mengetahui perkara mereka, sehingga mereka benar-benar mempersiapkan diri dengan serius dan menyiapkan perlengkapan yang baik. Sekalipun musim panas sudah tiba, terik matahari sedang memuncak, buah-buahan sudah mulai menguning, bayangan pohon terasa sejuk, ditambah jiwa yang cenderung santai dan bermalas-malasan. Sekalipun demikian, kaum muslimin tetap merespon seruan Nabi SAW dan mereka mulai bersiap-siap untuk dan menyiapkan diri mereka. Hanya saja sekelompok orang-orang munafik, apa itu munafik, anak-anak Nabi? Masya Allah. Orang yang menampakkan keislaman di dalam dalam kehidupannya, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan kekufuran. Dia beda zahir dan batinnya. Dia kayak orang taat, padahal dia sebenarnya orang yang benci terhadap Islam. Itu munafik. Jadi ada sekelompok orang-orang munafik mulai mengendurkan semangat, mengembosi tekad, menyusupkan keraguan-raguan, mencela Nabi SAW, mengumbar kata-kata di dalam pertemuan-pertemuan khusus mereka yang membuat mereka layak dicap dengan kekufuran. Suatu hari, di hari-hari menjelang keberangkatan pasukan, anak muda ini, Umair bin Sa'ad, pulang ke rumahnya. Setelah menyelesaikan salat di masjid, jiwanya syarat dengan sekumpulan potret bercahaya di bidang pengorbanan dan pengabdian yang telah ditorehkan oleh kaum muslimin. Dia mendengar dengan sepasang telinganya dan melihat dengan sepasang matanya. Dia melihat kaum wanita dari kaum Muhajirin dan Ansar mendatangi Rasulullah SAW. Mereka melepas perhiasan mereka dan melemparkannya di hadapan beliau SAW. Dengan harganya, beliau juga menyiapkan pasukan yang akan berangkat di jalan Allah. Dia melihat dengan sepasang matanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyodorkan sebuah kantong yang berisi 1000 dinar emas kepada Nabi SAW. Masya Allah. Dia melihat Abdurrahman bin Auf memikul di pundaknya 200 uqiyah emas, meletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan dia melihat seorang laki-laki menawarkan kasurnya supaya dia bisa membeli pedang dengan harganya. Dengannya dia bisa berperang di jalan Allah. Maka Umar mulai mengulang potret-potret mengagumkan ini di dalam benaknya. Di saat yang sama dia merasa heran dengan Al-Julas yang tidak kunjung bersiap-siap untuk berangkat dengan Rasulullah SAW. Siapa tadi Al-Julas? Iya, ayah angkat atau ayah tirinya, ya. Di samping itu, Al-Julas juga tidak menyumbangkan apapun sekalipun dia termasuk mampu dan kaya. Sepertinya Umar hendak membangunkan semangat Al-Julas dan menggugah gengsi pada dirinya. Maka Umar mulai menceritakan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Khususnya berita beberapa orang kaum mukminin yang datang kepada Rasulullah SAW dan memohon dengan penuh harap agar beliau berkenan membawa mereka bersama pasukan yang hendak berangkat berperang di jalan Allah. Tetapi Nabi menolak mereka karena beliau tidak mempunyai kendaraan yang cukup untuk membawa mereka ikut serta.
Maka orang-orang itu meninggalkan tempat dalam keadaan bersedih. Mata mereka meneteskan air mata karena mereka tidak mempunyai sarana yang bisa membawa mereka mewujudkan angan-angan jihad mereka dan merealisasikan kerinduan mereka untuk gugur sebagai syahid. Namun, begitu Julas mendengar apa yang dikatakan oleh Umair, tiba-tiba dia melontarkan kata-kata dari mulutnya yang membuat anak muda itu tercengang. Umair mendengarnya, ia berkata, "Jika Muhammad benar adalah nabi, maka kami ini lebih buruk daripada keledai." Umair sangat terpukul dengan apa yang dia dengar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang seperti Al-Julas dengan akal dan umurnya, mulutnya bisa melepaskan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang mengeluarkan orang yang mengucapkannya dari iman secara langsung dan memasukkan ke dalam kekufuran melalui pintunya yang paling luas. Sebagaimana alat-alat penghitung yang canggih bekerja menghitung masalah-masalah yang dimasukkan kepadanya, demikian juga dengan akal anak muda ini. Umair bin Sa'ad, dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Dia melihat bahwa kalau dia mendiamkan dan menutupi Al-Julas, maka hal itu merupakan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, dan akan merugikan Islam, di mana orang-orang munafik bersekongkol dan berkonspirasi menghancurkannya. Namun jika dia membuka masalah ini, maka hal itu berarti dia telah mendurhakai seorang laki-laki yang selama ini sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri. Membalas kebaikannya dengan keburukan. Laki-laki inilah yang mengasuhnya manakala dia yatim, mencukupinya dari kemiskinan dan menggantikan bapaknya yang pergi untuk tidak kembali. Anak muda itu harus memilih dua perkara. Yang paling manis dari keduanya adalah pahit. Namun akhirnya dengan cepat dia memilih. Umair memandang Al-Julas, dia berkata, "Demi Allah, wahai Julas, di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai setelah Muhammad bin Abdullah daripada dirimu. Engkau adalah orang yang paling dekat kepadaku, paling mulia jasanya atasku, dan akan tetapi engkau telah mengucapkan kalimat yang jika aku membukanya, maka hal itu membuatmu malu. Namun jika aku menyembunyikannya, maka aku mengkhianati amanatku dan aku membinasakan agama dan jiwaku. Aku bertekad akan menemui Rasulullah dan mengatakan apa yang engkau katakan, maka ketahuilah perkaramu." Anak muda Umair berjalan ke masjid. Dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Al-Julas kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta Umar untuk tetap di sisinya, dan beliau mengutus seorang untuk memanggil Al-Julas. Tidak lama Al-Julas datang, dia memberi hormat kepada Rasulullah SAW dan duduk di depan beliau. Nabi SAW berkata kepadanya, "Apa kalimat yang telah didengarkan oleh Umar darimu?" Nabi menyebutkan apa yang disampaikan oleh Umair. Al-Julas menjawab, "Dia berdusta atasku dan berbohong, wahai Rasulullah. Aku tidak mengucapkan apapun dari semua itu." Masya Allah. Julas mengatakan dia tidak mengucapkan. Para sahabat yang hadir mulai mencermati wajah Al-Julas dan Umar bin Sa'ad. Ya, ditengok. Para sahabat melihat Umair, melihat Al-Julas. Sepertinya mereka hendak membaca apa yang tersimpan dalam dada keduanya melalui raut muka mereka berdua. Mereka bergumam. Salah seorang dari hadirin yang berhati sakit, ya, yang maksudnya adalah memiliki sifat yang nifak, ya, hati yang sakit, berkata, "Dasar anak muda durhaka. Dia hanya ingin membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya dengan keburukan." Yang lain menjawab, "Tidak, dia adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Raut wajahnya mengisyaratkan kejujuran." Rasulullah SAW menoleh kepada Umar.
Beliau melihat wajahnya yang memerah sementara kedua matanya meneteskan air mata dengan derasnya. Air mata itu jatuh ke pipinya dan dadanya. Dia berkata, "Ya Allah, turunkanlah kepada nabimu keterangan dari apa yang aku katakan. Ya Allah, turunkanlah kepada nabimu keterangan dari apa yang aku katakan." Al-Julas membela diri. "Apa yang aku katakan kepadamu itu adalah yang benar. Jika engkau berkenan, maka aku berani bersumpah di hadapanmu. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak berkata apapun dari apa yang dikatakan Umair kepadamu." Begitu Al-Julas menyudahi sumpahnya dan mata hadirin tertuju kepada Umair bin Sa'ad. Tiba-tiba Nabi SAW diliputi oleh ketenangan. Para sahabat mengetahui bahwa wahyu turun kepada beliau, maka mereka tetap di tempat. Tubuh mereka tidak bergerak. Mereka semuanya diam. Pandangan mereka tidak lepas dari Rasulullah SAW. Saat itu ketakutan dan kecemasan mulai mengelayuti Al-Julas. Sementara harapan dan penantian memayungi Umair. Umair yakin dia akan dimenangkan oleh Allah SWT. Semua hadirin dalam kondisi tersebut sampai pengaruh wahyu hilang dari Rasulullah SAW. Beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa in yatubu yaku khairan lahum, wa in yatawallau yu'adzibhumullahu adzaban alima." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 74, "Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih." Al-Julas menggigil ketakutan karena apa yang dia dengar. Lidahnya hampir keluh karena ketakutan. Kemudian dia memandang Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bertaubat ya Rasulullah. Aku bertaubat. Umair benar wahai Rasulullah. Dan aku termasuk orang-orang yang berdusta. Berdoalah kepada Allah agar menerima taubatku. Aku korbankan diriku demi dirimu wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah SAW menoleh kepada anak muda itu, Umair bin Sa'ad. Ternyata air mata kebahagiaan membasahi wajahnya yang bercahaya dengan sinar iman. Maka Rasulullah SAW menjulurkan tangan beliau yang mulia ke telinga Umair dan memegangnya dengan lembut sambil bersabda, "Wafat uzunuka ya ghulam, ma sami'ta wa saddaqaka rabbuk." Wahai anak muda, telingamu benar dalam apa yang didengarnya dan Tuhanmu membenarkan. Subhanallah. Pujian untuk Umair bin Sa'ad. Al-Julas kembali ke dalam lingkaran Islam dan Islamnya bagus. Para sahabat mengetahui kesalehannya melalui kebaikan yang dia berikan kepada Umair. Al-Julas selalu berkata setiap kali nama Umair disebut, "Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Dia menyelamatkanku dari kekufuran dan membebaskan leherku dari api neraka." Ini potret kehidupan Umair bin Sa'ad. Sahabat muda yang paling cerah, bukan yang paling mengagumkan. Karena dalam kehidupannya ada potret-potret lain yang lebih cemerlang dan lebih menarik. Sampai jumpa dengan Umair bin Sa'ad pada saat dia dewasa. Nah, ini cerita dia waktu anak-anak. Insyaallah anak Abi yang Abi cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan ada cerita Umair ketika dia dewasa. Nah, insyaallah ya akan kita sambung pada hari malam yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.